Gak perlu gua jelasin lagi kan? Lu udah tahu pilihan gua apa? Sebagai seorang yang dikenal pintar dan juga seorang manipulatif, ini adalah pilihan yang buruk, men. Lu udah salah langkah. Woi, lu lihat temen lu ini. Padahal dari tadi kalian selalu ngebela dia kan. Tapi apa yang dia pilih? Dia milih ngorbanin kalian semua. Harusnya sebagai seorang temen, dia bisa aja milih ngorbanin dirinya sendiri, biar kalian bisa bebas. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Itu artinya, kalian nggak sepenting itu buat seorang pembunuh bayar yang bernama Erlangga ini. Sumpah, orang ini bikin gua kesel banget. Untuk kali pertamanya, gua bener-bener emosi. Rasanya pengen gua hancurin mukanya. Gue yakin sekarang dia benar-benar emosi dengan apa yang udah terjadi. Dia udah dijebak, temannya disandra juga, dan sekarang dia tersudut. Tapi titik paling serunya akan segera kita mulai. Gini ya, sebagai seorang teman, kalian semua itu sudah cukup baik. Mengorbankan nyawa untuk seseorang yang sama sekali nggak mikirin kalian. Terus kalian diam aja. Lihat sekarang, kalian udah dalam tahanan gua. Tinggal gua serahin ke pihak yang berwajib aja. Masalahnya selesai. Terus apa untungnya buat kalian semua yang udah ngelakuin semua ini untuk orang kayak dia? Gak ada. Cuma sia-sia doang. Wah, bener juga yang dia bilang. Selama ini ternyata gue udah salah. Woi Erlang, lu setega itu sama kita ya. Kenapa lu gak nyerahin diri lu sendiri aja, biar kita bisa bebas? Kenapa lu malah milih ngelawan dia? Kita dari tadi ini coba ngelindungin lu. Tapi apa? Kenapa lu malah kayak gini ke kita? Sialan, siapa orang ini? Gak semua orang bisa ngelakuin hal kayak gini. Sekarang dia udah berhasil memanipulasi pikiran teman-teman gua. Dalam keadaan ini, gua udah gak bisa apa-apa lagi selain ngehajar dia dan mecahin kepalanya itu. Semuanya berjalan lancar. Dengan begini, dia nggak punya pilihan lain lagi selain melawan gue. Dan itu artinya dia bertarung dalam keadaan emosi meledak-ledak. Dan itu adalah keunggulan buat gue. Seinget gua, Arthur dulu gak sengeri ini dah. Kenapa sekarang dia jadi kayak gini ya? Dia emang sih gak sekejam gua sama Epin kalau lagi berantem. Tapi caranya ini bisa bikin orang mati tanpa dia sentuh, woy. Dan gua yakin sih ya, sekarang Erlang bener-bener tersudut gak tahu harus ngapain. Lu gila sih tuh. Gua gak nyangka lu sepinter ini sekarang. Kenapa? Lu kesel sama gue? Inilah yang terjadi beberapa bulan lalu. Lu nusuk gue, terus lu fitnah temen gue sampai dia masuk penjara. Iya, tepat banget. Rasanya gue rasain waktu itu sama kayak yang lu rasain sekarang. Diam lu. Hari ini juga gua hancurin kepala lu itu, biar gak besar kepala lagi. Wah, bisa-bisanya orang itu dibebasin. Meskipun di dalam keadaan tahanan, dia itu bukan buronan biasa. Apalagi kalau dia udah gabung sama yang lainnya. Bisa aja dia minta bantuan yang lain buat bebas dari tahanan ini. Ah, gua harus buru-buru ke sana. Entah kenapa gua curiga, dia pasti bakal melakukan sesuatu. Intinya, sebelum semua itu terjadi, gua harus datang tepat waktu.
sekali aja langsung kalah sama Arto. Ternyata Arto bener-bener luar biasa sekarang ya. Ini jangan-jangan sekelas Epin aja walaupun dia kuat, bisa dikalahin sama otaknya itu. Ternyata lu nggak selicik seperti apa yang orang-orang bilang ya. Lu cuma orang yang bisa main dari belakang. Bahkan lu sama sekali nggak pakai otak. Tapi lu beruntung ketemu sama gua. Dengan begitu, lu tahu dan lu bisa belajar. Ada orang yang pinter, licik dan juga berantem. Ya, orangnya adalah gua. Gue nggak tahu lagi harus apa. Gue mengakui kalau mereka ini bukan orang sembarangan. Dan gue benar-benar udah salah cari lawan. Tapi gue masih punya Peru yang harus gue jaga. Gimana pun caranya, gue harus bisa jaga Peru. Dan gue harus keluar dari sini. Woi Ler, mana anak-anak DPR? Udah lu telepon? Belum Nyet, tadi gue panik karena lihat asap itu. Jadi gue gak sempet ngabarin mereka. Ya udah telepon sekarang, biar kita bisa bawa mereka semua. Oke, gue telepon sekarang. Woi, lu pikir gue udah kalah?